Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Talenta, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 14. Yesus bersabda, "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan berikut ini. Kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian. Ia mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Hamba yang menerima 5 talenta menjalankan uang itu sehingga memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang tuannya di dalam tanah. Ketika tuan itu datang, ia meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya. Kepada hamba yang diberi 5 talenta, ia berkata, "Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Kepada hamba yang diberi 2 talenta, tuan itu berkata, "Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar." Kepada hamba yang menerima 1 talenta, tuan itu berkata, "Kamu hamba yang jahat dan malas. Kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepada yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Saudara-saudari terkasih, perikop di atas hendak menyampaikan bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tidak ada peran kita sedikit pun dalam mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Disinilah perbedaan orang beriman dan orang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dengan congkaknya menyombongkan daya upayanya dalam mengumpulkan segala sesuatu. Ia begitu bangga dengan keturunan darah leluhurnya sehingga ia dihormati orang lain. Ia menikmati kekayaan harta benda yang dikumpulkan dari kerja kerasnya. Ia keras kepala karena berhasil menguasai banyak orang lain. Kebanggaan, bahkan kesombongan itu sebenarnya bisa diterima karena setiap manusia di dunia memang dituntut untuk memperjuangkan hidup dengan akal budinya. Namun, benarkah hanya dari akal budi kita saja kehidupan kita di dunia ini bisa berlangsung? Seberapa hebatkah manusia atas hidupnya sendiri? Apakah yang bisa dibuat manusia dalam waktu-waktu hidupnya? Saudara-saudari terkasih, ilmu pengetahuan berhasil membawa manusia ke bulan. Mikroskop tercanggih bisa menampilkan virus yang berukuran lebih kecil daripada sebuah titik. Komputer tercanggih mampu menyimpan data dalam jumlah tak terhingga. Orang kaya memiliki harta benda yang tidak habis untuk 7 keturunan. Para konglomerat terus melebarkan perusahaannya
ke seluruh dunia. Apa yang menjadi ambisi banyak orang tersebut menggerakkan dunia ini untuk semakin maju, berkembang, dan modern, menyesuaikan tuntutan zaman. Karena kita hidup di dunia, maka hukum alam dan daya upaya manusia itulah yang kita hidupi. Itulah kenyataan hidup kita, bahwa ada orang yang berhasil mencapai sesuatu yang melebihi orang lain. Itu sah-sah saja, asalkan dia melakukannya menurut aturan yang berlaku. Jika ada orang yang hanya mengumpulkan harta benda sesuai kebutuhannya saja, tidak berlebih, itu juga bisa diterima. Banyak pula orang yang mengalami kekurangan atas apa yang dibutuhkannya dalam hidup. Apakah mereka kurang bekerja keras? Mungkin pula. Namun, seringkali aturan di dunia ini tidak adil bagi kebanyakan orang, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sepantasnya. Saudara-saudari terkasih, orang yang beriman tidak hanya mendasarkan hidupnya atas akal budi dan daya upayanya saja. Ia sangat mempercayakan hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi. Tuhan hadir, Tuhan bertindak, Tuhan berkehendak. Semua yang dialami dan dimiliki dalam hidup diimaninya sebagai kemurahhatian Tuhan kepadanya. Orang yang beriman seperti ini akan melakukan apa yang dituliskan dalam kitab suci. Demikian, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Banyak orang kudus yang memberikan harta benda, bahkan nyawanya, bagi keselamatan orang lain. Ibu Teresa Kalkuta yang keluar dari kenyamanan hidup di biara demi merawat gelandangan yang hampir mati di pinggir jalan. Mereka yang beriman akan membagikan segala sesuatu yang ada pada dirinya bagi orang lain secara cuma-cuma. Merekalah hamba-hamba yang dipercayai 5 talenta dan mengembalikan 2 kali lipat kepada tuannya. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah kita masih terus bekerja keras mengumpulkan harta benda? Apakah kita sudah membagikan harta benda, bahkan hidup kita, bagi keselamatan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan begitu murah hati kepada kami, selalu berlimpah-limpah anugerah yang kami terima. Semestinya kami membagikan pemberian Tuhan itu kepada sesama kami yang membutuhkannya secara cuma-cuma pula. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.